Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di perkuliahan minggu ke-6 dan 7 ya. Pada sesi kali ini. Nah, di video kali ini karena materi yang kita bahas adalah tentang analisis rasio keuangan, maka di sini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara melakukan analisis laporan keuangan, dalam hal ini analisis rasio keuangan yang datanya bisa kita dapatkan dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, untuk laporan keuangan, ketika nantinya kita akan melakukan analisis laporan keuangan, jadi laporan keuangan itu kita lihat dulu dari jenis perusahaannya ya, apakah perusahaannya itu termasuk perusahaan entitas privat atau yang belum terbuka, dan apakah perusahaan itu sudah dalam kategori perusahaan terbuka atau perusahaan go public, yang mana saham perusahaan tersebut bisa dimiliki oleh siapapun ya, dalam hal ini masyarakat luas. Oke, jika nanti kita akan melakukan analisis laporan keuangan dengan data laporan keuangan dari entitas privat ya, maka nanti langkah pertamanya yaitu kita harus mencari dulu laporan keuangan entitas tersebut ya. Berarti otomatis kita harus pergi ke perusahaan tersebut untuk meminta data laporan keuangan. Kita analisis laporan keuangan itu nanti kita gunakan untuk menganalisis perusahaan yang sudah go public atau dalam hal ini perusahaan terbuka, maka kita tidak perlu pergi ke perusahaannya ya. Kita cukup datang saja ke website perusahaan atau di websitenya IDX.co.id. Jadi nantinya bisa kita cari laporan keuangannya itu melalui IDX.co.id atau dari website resmi perusahaan yang akan kita lakukan analisis. Nah, sebagai langkah awal untuk mengetahui perusahaan apa saja sih yang bisa kita analisis gitu ya. Nah, dalam video kali ini saya akan mencontohkan analisis laporan keuangan untuk perusahaan yang sudah go public atau perusahaan terbuka. Nah, daftar perusahaannya itu kita bisa cek di dalam website IDX.co.id. Kemudian kita ke data pasar. Kemudian ada data saham, di sini kita pilih daftar saham. Di sini nanti keseluruhan perusahaan yang tercatat di sini itu berarti adalah perusahaan yang sudah go public atau sudah terbuka. Nah, berapa perusahaannya? Sangat banyak ya. Untuk memfilter kita bisa menggunakan fitur filter sektor ini. Nanti kita pilih sesuai dengan sektor perusahaan yang akan kita analisis seperti itu. Dimulai di sini ada sektor healthcare ya. Kemudian ada basic material, ada financial, transportation and logistik dan seterusnya ya, sampai dengan ini sektor properties and real estate. Jadi ada 11 sektor yang umum ada di Bursa Efek Indonesia. Nanti kita tinggal klik saja, nanti teman-teman bisa mempraktekkan juga ketika di rumah. Jadi kita bisa ngecek di sini perusahaannya apa saja sih yang termasuk dalam healthcare gitu ya. Kok cuma 10? Nah, di sini barisnya kita pilih all. Nanti akan muncul semua perusahaan yang terdaftar pada sektor tersebut. Ini sektor healthcare. Ada 35 perusahaan. Berikutnya sektor yang bawahnya ada basic material. Nah, kita tinggal klik saja. Ketika tampilannya 10 berarti kita all supaya muncul keseluruhan perusahaan. Jadi kita tinggal memilih saja perusahaan mana yang akan kita analisis. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya dari 11 sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu nantinya juga akan dibagi lagi menjadi subsektor perusahaan, kemudian dibagi lagi sesuai dengan industri dan juga sesuai dengan subindustri. Sebagai tambahan informasi,
Di sini saya memiliki informasi ya, masih dari IDX. Di sini kita bisa melihat klasifikasi dari perusahaan tercatat di Bursa Efek sesuai dengan klasifikasi industri. Ini untuk versi yang terbaru. Jadi kalau yang di sini tercatat ada 12 sektor IDX ya, Industry Classification. Ada A, B, C sampai K ini ya, dan yang baru ini ada Z, Investment Pro. Yang perlu kita pahami bersama di sini ada 4 tingkat klasifikasi ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada sektor, kemudian ada subsektor, ada industri, dan ada subindustri. Oke. Nah, nanti ada kodenya. Jadi kalau sektor itu nanti pasti diawali dengan huruf alfabet. Di sini misalnya ada sektor A. Berikutnya subsektor itu berarti nanti ada turunannya ya, dari sektor A, kemudian ada angkanya. A1, dan nanti kalau ada lagi selain A1 nanti ada A2, seterusnya. Ini akan saya berikan contohnya. Berikutnya industri. Nah, ini juga akan menurun lagi ya. Jadi yang awalnya hanya 1 angka, angkanya ada 2 berjejer. Kalau masih masuk di subsektor A1 berarti nanti perusahaan industri 1 itu apa saja. Kemudian subindustri ini juga turunannya dari industri. Jadi di sini angkanya ada 3 subindustri A1. Subsektornya itu apa saja? Di sini juga tertulis di dalam dokumen ini. Nah, misalkan di sini ada sektor energi. Sektor energi ini ya. Di sini ada A11. Jadi ini dia subsektor oil dan gas. Sektornya energi. Bukan subsektor ya, ini adalah industri. Nah, kalau subsektor berarti nanti hanya A1 begitu saja. Atau A2. Nah, ini kalau A21 itu berarti dia adalah industri. Alternatif energi. Terus berikutnya ada juga yang B di sini ya, ada sektor basic material. Nah, di sini industrinya itu ada industrinya ya, chemical, ada construction material, dan ada container and packaging, dan seterusnya. Kemudian sektor industrial, di sini kodenya C, itu juga banyak sekali industrinya ya. C1, C12, C13 ya, dan seterusnya ada C21, C22, dan sampai dengan subsektor yang terakhir. Atau dalam hal ini, bukan subsektor ya, tapi sektor. Jadi kalau yang di BEI itu masih 11, di sini di dokumen yang baru itu ada listed investment product yang terdiri dari industri investment trust atau kepercayaan investasi dan bond. Bond itu obligasi. Oke, itu sebagai tambahan materi saya untuk memberikan wawasan lebih banyak kepada teman-teman. Dan selain kita cari dalam website IDX, kita juga bisa melihat perusahaan berdasarkan subsektornya, berdasarkan dokumen dari statistik year IDX. Kebetulan di sini saya punya data yang juga saya download juga dari website resmi IDX, IDX Yearly Statistik tahun 2023. Ini dokumen yang terbaru. Karena yang tahun 2024 saya cari belum ada ya. Nah,
untuk memudahkan kita dalam melihat sektor dan subsektor perusahaan, itu kita bisa langsung masuk saja ke sini. Di daftar isi, nanti kita langsung ke table of trading by industry ini ya. Kebetulan di sini tertulisnya ada di halaman 48. Ada di halaman 48, nanti kita scroll saja dokumennya sampai ketemu. Nah ini. Oke, kalau di dokumen yang sebelumnya tadi kan ada sektor energi ya. Kemudian A1 itu oil, gas, and coal. Nah, kalau yang di sini tadi langsung masuk ke industrinya. A11. Nih, oil dan gas. Terus A12 itu coal. Di sini di subsektornya itu jadi satu. Oil, gas, and coal. Di perusahaannya ya ini ya, dari mulai nomor 1 sampai dengan 81. Oke. Berikutnya ada A2. A2 di sini alternatif energi. Ini sama dengan yang di sini. A2 itu berarti ini ya. Nah, A2 itu di sini ada A21 dan A22. Di dokumen yearly statistik tadi itu dijadikan satu. Di sini A2 namanya alternatif energi subsektor. Kemudian sama ada basic material ya. Nomor 2. Kalau dalam hal ini sektornya basic material, kemudian ada B1 itu berarti subsektornya basic material. Yang di sini tadi ada B11 itu chemical, berarti industrinya kimia. Jadi bisa diingat saja kalau hanya huruf itu berarti dia sektor. Kalau huruf dengan 1 digit angka itu adalah subsektor. Kemudian kalau huruf dengan 2 digit angka itu adalah industri. Dan huruf ya dengan 3 digit angka itu merupakan subindustri. Nanti teman-teman bisa menganalisisnya, memfilter dari data-data daftar nama perusahaan ini, nanti perusahaan apa yang akan Anda analisis. Banyak ya ini ya, nanti bisa dilihat satu persatu. Seperti itu. Oke. Berikutnya, nah kalau sudah kita tentukan, nantinya kita cari laporan keuangannya. Laporan keuangan itu bisa kita cari juga dari website IDX ya. Dari website IDX, nanti kita ke di perusahaan tercatat, kemudian ada fitur laporan keuangan dan tahunan, menunya kita klik. Nanti kita search company. Kita search company. Untuk mencari laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, kita bisa pakai menu perusahaan tercatat ini ya. Kemudian kita klik laporan keuangan dan tahun. Jadi setelah diklik di sini kita diminta untuk melihat untuk menuliskan nama company-nya. Nah, di sini kita tuliskan kode emitennya. Kode emiten itu kita cari atau kita dapatkan ya bisa dari tabel yang ini tadi. Nah, dari sisi paling kiri ini ada 4 huruf alfabet yang merupakan kode emiten atau perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi silahkan masukkan saja perusahaan mana yang akan kita cari ya. Oke, untuk contoh kali ini saya akan menggunakan perusahaan subsektor tobacco ya, atau rokok.
subsektor. Oke, di sini sudah saya temukan sektor Toba. Ini ada 1 ya, ada 2, 3, 4, dan 5 perusahaan. Kalau kita mau melakukan analisis internal, berarti ya 1 perusahaan saja, tetapi periode analisisnya itu beberapa tahun. Kalau analisis eksternal, berarti nanti kita bisa membandingkan antar perusahaan dalam 1 subsektor itu. Nah, di sini saya akan melakukan analisis internal. Internal berarti hanya cukup 1 perusahaan, nanti dianalisisnya beberapa tahun, minimal 2 tahun. Kalau cuma setahun ya nggak bisa, nanti tidak ada pembanding. Kecuali kalau kita memang ingin mencari rasio keuangan pada tahun tertentu, nah itu silakan nanti bisa secara, kalau kita ingin melihat perbandingannya ada atau ada kan, jadi harus bisa dibandingkan ya, minimal 2 periode atau 2. Oke, saya akan memilih menggunakan ini ya, GGRM atau gudang garam PTK. Nah, untuk mencari laporan keuangannya, kita ke sini lagi. Kita bisa dituliskan search company GGRM. Dia akan muncul GGRM. Kemudian di sini di fitur yang bawah di sini kita mau mencari laporan keuangan atau laporan tahunan. Tahunnya itu bisa kita pilih juga di sini 5 tahun terakhir dari tahun 2021. Ya, periodenya juga kita bisa menentukan sendiri apakah bulan apakah tahun. Kita gunakan yang tahunan saja. Tahunnya saya pakai 2021 nanti dan 2022. Nah, di sini kita bebas mau mencari jenis laporan keuangan. Apakah laporan keuangan aja atau laporan tahunan. Kalau laporan keuangan berarti isinya ya berhubungan dengan laporan keuangan. Kalau laporan tahunan itu dia lebih kompleks ya. Jadi dari visi misi perusahaan, struktur organisasi, dan lain ya, itu dilaporkan dalam laporan tahunan. Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya pada saat kita menganalisis. Nah, kita gunakan data yang dari laporan tahunan saja. Karena datanya lebih kompleks ya, lebih detail, lebih komplit daripada laporan keuangan. Selanjutnya kalau sudah, kita klik terapkan. Ini di bawah akan muncul, di sini ada GGRM tahun 2021 ya, nama perusahaan gudang garam. Di sini ada annual report GGRM PDF. Kita klik saja download. Nanti akan terdownload dokumennya. Gitu. Atau cara yang kedua, kita bisa ke websitenya perusahaan ya. Di sini ada gudang garam. Kita cek saja di websitenya, kita klik. Nah, kemudian kita cari fitur-fitur yang sekiranya berkaitan dengan laporan keuangan ya. Kalau laporan keuangan perusahaan TBK itu erat kaitannya dengan investor, berarti kita klik investor. Nah, di sini ada informasi keuangan, kita klik. Nah, nanti dia akan muncul di sini ya. Ada informasi keuangan apa saja yang dibutuhkan oleh para investor. Kalau mau mendownload laporan tahunan ya sudah di sini saja ya. Ini kita klik saja. Nanti otomatis akan terbuka dulu baru di-download. Itu ya caranya. Ya, jadi begitulah ya, ada 2 versi kita jika mau mencari laporan keuangan perusahaan go public atau perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti silahkan pakai cara yang mana saja boleh.
sesuai dengan keyakinan hati masing-masing. Nah, jika sudah ketemu laporan keuangannya, nanti bisa dibuka. Kemudian kita siapkan worksheet ya, atau bisa berupa Excel atau ditulis secara manual, ditulis tangan bisa juga. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada worksheet atau kertas kerja yang akan saya gunakan untuk memuat data-data informasi keuangan dari PT Gudang Garam. Nah, saya akan melakukan analisis untuk keuangan Gudang Garam itu di tahun 2021 sampai 2022. Jadi nanti saya harus mendownload laporan keuangan tahun 2021 PT Gudang Garam dan laporan keuangan PT Gudang Garam tahun 2022. Kemudian saya masukkan dulu komponen-komponen yang dibutuhkan untuk analisis, kemudian baru nanti rasio itu ya. Jadi nanti teman-teman silakan mempraktikkan sendiri di rumah supaya terlatih, supaya nanti ketika ada penugasan analisis rasio keuangan teman-teman bisa mengerjakannya. Oke, kebetulan saya sudah punya datanya di perusahaan Gudang Garam. Untuk saya tadi pilihnya yang laporan tahunan ya. Kalau yang laporan keuangan sebenarnya bisa saja, tetapi saya lebih suka pakai laporan tahunan karena lebih detail. Saya buka ya, atau nanti teman-teman bisa membukanya. Di sini ada laporan tahunan 2021 dan 2022 sudah saya buka. Nah, langkah pertama di sini kita sesuaikan dengan poin-poin atau akun-akun yang sekiranya nanti kita gunakan untuk menganalisis rasio keuangan. Karena sesuai dengan contoh saya yang ada di PowerPoint, bisa juga teman-teman lihat di buku Sujarweni ya. Macam-macam rasio keuangan itu kan ada 4 ya, ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas ya kan. Kemudian ada rasio aktivitas dan juga ada rasio profitabilitas. Nah, masing-masing jenis rasio itu memiliki proksi atau pengukuran yang bervariasi ya. Jadi tidak hanya satu proksi saja, tergantung kebutuhan ya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan worksheet untuk melakukan analisis rasio internal PT Gudang Garam tahun 2021 dan 2020. Pertama, nanti di sini saya mengisi dulu yang sisi kiri di sini ya, ada sebagian data keuangan. Itu nantinya kita masukkan dulu nominalnya. Langsung saja ya kita kerjakan. Dimulai dari yang pertama di sini ada aktiva lancar. Aktiva lancar di tahun 2021 dan 2022. Kita buka laporan keuangan tahun 2021. Aktiva lancar itu sama dengan aset lancar ya. Kita blok saja, kemudian kita copy, kemudian kita salin ke kolomnya yang ada di Excel. Pastikan di sini nanti formatnya adalah berupa number. Di sini masih koma-koma. Nanti komanya bisa dihilangkan ya. Dan kita sesuaikan supaya tidak bingung, nanti kita kasih ini sebagai pemisah antara digit-digitnya. Nah, ini tertulis aktiva lancar 593125778. Oke. Nah, yang perlu kita lihat bersama di sini, jadi dalam laporan keuangan perusahaan itu tertulis format laporan keuangannya itu dalam satuan moneter apa ya, apakah dalam rupiah atau dolar ya, akan tersaji di dalam laporan. Pada PT Gudang Garam di sini tertulis ya, di sini ada keterangan dalam jutaan rupiah. Hati-hati di sini, jika tertulis dalam jutaan rupiah, maka angka yang ada pada laporan keuangan perusahaan yang saat ini kita buka itu angkanya disederhanakan. Jadi
angka yang asli itu kalau dalam jutaan rupiah, maka angka realnya itu harus kita tambahkan 0 sebanyak 6 kali. Karena juta itu nolnya ada 6. Seperti ini. Nah, ini adalah nominal realnya atau nominal yang asli. Yang di laporan keuangan ini disederhanakan ya supaya lebih mudah nanti dalam memberikan perhitungan bawah. Seperti itu. Jadi dilihat ya kalau nanti teman-teman membuka laporan keuangan perusahaan, kemudian tertulis misalnya di sini dalam jutaan rupiah, berarti nanti harus kita tambahkan angka yang ada di laporan keuangan ini dengan 0 di belakangnya sebanyak 6 kali. Nah, kalau ribuan rupiah Bu, kalau ribuan rupiah berarti nanti nolnya kita tambah 3. Nah, terus juga di sini kalau sudah rupiah ya sudah berarti aman ya. Nah, nanti ketika suatu saat misalkan menemukan dalam jutaan dolar, nanti kita harus konversikan ya. Dolar ke rupiah itu harus kita ubah dulu nominal-nominal yang ada dalam laporan keuangan itu. Nantinya yang dianalisis itu adalah dalam bentuk rupiah. Jadi tidak usah bingung, kita lihat saja di laporan keuangannya itu tertulisnya seperti apa nanti dengan cara yang seperti saya sebutkan itu ya. Oke, berikutnya mau dikerjakan menurun ke bawah dulu boleh atau menyamping juga tidak apa-apa ya. Jadi misalkan aktiva lancar tahun 2021 sudah ketemu, nanti berikutnya tahun 2022 enggak ditulis sekalian gitu nggak apa-apa, atau dikerjakan yang tahun 2021 dulu sampai akhir ya, sampai komponen yang terakhir itu kita dapatkan baru ke tahun 2020. Kalau versi saya biasanya lebih tersistematis kalau dikerjakan berdasarkan tahun saja, sehingga saya mengerjakannya ke bawah ya. Berikutnya yang kedua di sini ada piutang tahun 2021. Oke, di sini ada tertulis piutang usaha pihak ketiga ya, senilai 2773872. Oke, ini piutang usaha. Ini piutang di tahun 2021 itu sebenarnya itu. Kita ganti number, kemudian kita hilangkan koma-komanya, dan jangan lupa kita tambahkan nolnya sebanyak 6 kali karena jutaan rupiah. Oke. Ini. Berikutnya ada piutang awal. Ada piutang akhir bawahnya. Nah, di sini piutang awal dan piutang akhir itu kita tuliskan. Nah, untuk cari rata-rata piutang. Jadi, piutang awal itu berarti saldo piutang 1 tahun sebelum tahun 2021. Berarti di tahun 2020 nanti ya. Dan piutang akhir itu adalah piutang yang pada saat 31 Desember tahun 2021. Karena nanti ada salah satu aplikasi keuangan yang rumusnya itu menggunakan rata-rata piutang. Jadi kita sajikan datanya seperti ini. Oke, untuk menghitung receivable turnover nanti. Oke, lanjut ya. Piutang awal berarti piutang tahun 2020. Nah, mencarinya dari mana? Mencarinya bisa dari laporan tahunan tahun 2020 atau dari sisi ini ya. Di tahun 2021 kan tersaji di sampingnya tahun 2020. Kita pakai saja di sini. Kalau mau dicari dari laporan tahunan yang tahun 2020 juga nggak apa-apa ya. Boleh saja. Seharusnya nominalnya sama.